Di kolom dikunya, Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas manajemen 3A dengan anggota saya sendiri Muhammad Andriansyah dengan NPM 2401007. Saya Nurah Priska Jovania Azahra dengan NPM 2401049. Saya dengan Raisa Nurul Arafa dengan NPM 2401056. Saya dengan Salsa Nursanjani NPM 2401055. Di sini kami akan menyampaikan video singkat mengenai tentang korelasi Spearman dan korelasi PPM untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Statistika 2 dengan dosen pengampu Ibu Sani Haryati, SEMM. Selamat menyaksikan. Nah, yang pertama kita ada uji korelasi peringkat Spearman. Nah, pengukuran ini mempelajari hubungan antar kelompok data peringkat dan banyak digunakan untuk pengukuran yang secara eksak sulit dilakukan, seperti sikap, moral, atau motivasi. Data yang diperlukan adalah data ordinal dengan distribusi yang tidak normal. Koefisien korelasi peringkat Spearman bernilai -1 kurang dari RS kurang dari 1. Nilai 1 menunjukkan korelasi positif sempurna dengan arah yang sama. Nilai -1 menunjukkan korelasi negatif sempurna dengan arah berlawanan. Nilai 0 menunjukkan tidak ada hubungan antar peringkat. Nah, dengan rumus Baik, kita langsung ke contoh soal saja ya. Bisa dilihat teman-teman semua, kita itu mengambil contoh soal yaitu hubungan antara berpacaran dengan motivasi belajar. Untuk berpacaran sendiri itu respondennya kita ada 15 ya, sama dengan motivasi belajar. Untuk respondennya ada 45, 12, 63, 18, 50, 14, 24, 40, 10, 57, 33, 30, 22, 45, 12. Untuk motivasi belajar ada 30, 70, sampai dengan 30. Lalu kita langsung ke soalnya. Yang diminta yaitu untuk nomor 1, buat hipotesis H0 dan HA. Untuk H0 sendiri yaitu bisa kita langsung tuliskan saja. Berpacaran tidak mempunyai hubungan signifikan dengan motivasi belajar. Maka sebaliknya untuk HA, berpacaran mempunyai hubungan signifikan dengan motivasi belajar. Coba hipotesis dengan metode korelasi Spearman. Di sini sudah kami gambarkan ya bentuk tabelnya, yaitu ada nomor, berpacaran, motivasi belajar, peringkat X, peringkat Y, D, dan D kuadrat. Untuk menyelesaikan ini kita terlebih dahulu ke mencari peringkat X. Untuk peringkat X sendiri kita susun ya, yang berpacaran ini susun dari bilangan terkecil sampai bilangan terbesar. Mari kita susun secara bersama-sama. Yang pertama yaitu ada 10, 12, 12 lagi, 14, 18, 22, 24, 30, 33, 40, 45, 45 lagi, 50, 57, dan 63. Kita langsung peringkatkan saja teman-teman, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15. Untuk mencari rata-rata juga sama. Ini 1. Kan di sini ada dua angka yang sama ya.
yaitu ada di peringkat 2 dan peringkat 3. Untuk mencari peringkat rata-ratanya itu tinggal ditambahkan saja 2 ditambah 3, 5, lalu dibagi 2 yaitu 2,5. Untuk peringkat selanjutnya melanjutkan ya dari yang ini, bisa langsung ditulis saja. Nah, untuk yang ini karena bilangannya sama, kita rata-ratakan juga, yaitu 11 ditambah 12 lalu dibagi 2 yaitu menjadi 11,5. Untuk peringkat selanjutnya sama, melanjutkan. Untuk peringkat F sama juga ya teman-teman, kita ambil dari motivasi belajar yang ini. Bisa diurutkan dari bilangan terkecil hingga terbesar. Susunannya sebagai berikut: 7, 9, 10, 14, 15, 17, 21, 26, 30, 35, 42, 48, 55, dan 70. Peringkatnya juga sama, ada dari 1 sampai peringkat 15. Untuk rata-ratanya juga sama ya teman-teman. Jikalau ada angka yang sama seperti ini, 35 dengan 35, kita tambahkan peringkatnya 10 ditambah 11 lalu dibagi 2 menjadi 10,5. Lalu dilanjutkan peringkatnya 12, 13, 14, dan 15. Nah, di sini kan sudah ada rata-rata peringkatnya, kita bisa masukkan ke tabel yang di atas. Misalkan yang berpacaran ini ada 45. Berarti di sini 45, untuk nilai rata-ratanya 11,5. Bisa langsung ditulis di sini. Untuk ke bawahnya juga sama, bisa langsung saja ya. Ada 2,5, 15, 5, 13, 4, 7, 10, 1, 14, 9, 8, 6, 11,5, 2,5. Untuk peringkatnya juga sama ya teman-teman. Kita lihat dari motivasi belajar, yaitu ada angka 30. Untuk peringkat ini sama ya, dilanjutkan saja melihat dari tabel peringkatnya di bawah ini. Ini tuh 9,5. Lalu 15, dan ada juga 2, 12, 4, 13, 5, 6, 14, 7, 11, 1, 8, 3, dan 9,5. Nah, untuk D ini yaitu selisih antara peringkat X dan peringkat Y, yaitu 11,5 dikurangi 9,5 yaitu 2. Untuk ini 2,5 dikurangi 15 yaitu jadi minus 12,5, dan seterusnya. Nah, untuk D pangkat 2 ini kita pangkatkan saja ya, yaitu 2 pangkat 2 menjadi 4. Untuk minus 12,5 dipangkatkan 2 menjadi segini, dan seterusnya juga ya guys, teman-teman, maaf.
Lalu ini dijumlah ya, yang ininya yaitu menjadi 956,5. Lalu kita masukkan ke rumus ini ya. Berarti di sini 6 sigma D kuadrat. Berarti ini ya teman-teman, bisa langsung dimasukkan saja ke sini. Untuk N sendiri yaitu jumlah respondennya, kita mengambil 15 responden. Berarti ini seperti ini. Kita operasikan saja. Ini dikali ini menjadi ini dikuadratkan 15 akar 2 itu menjadi 225 dikurangi 1 sama dengan 1 dikurangi berarti 15. 225 dikurangi 1 menjadi 224. Terus 15 dikali ini menjadi 3360. Lalu ini dibagi ini menjadi 1,70. 1 dikurangi 1,70 menjadi minus 0,7. Untuk T nya yaitu RS akar dari N dikurangi 2 dibagi 1 dikurangi RS kuadrat. Untuk RS nya kita sudah mendapatkan ya, 0, minus 0,7. N nya itu jumlah responden, 1 dari rumus. RS nya ini ya, kuadrat. Langsung turunkan saja. 15 dikurangi 12 yaitu 13. Lalu ini menjadi 0,49. Lalu minus 0,7 ini dioperasikan menjadi 0,51. Lalu 13 dibagi ini menjadi 25,50. Lalu minus 0,75 ini diakarkan menjadi 5,04. Lalu minus 0,7 dikali 5,04 menjadi minus 3,528. Ini abnormal ya. Terus kita normalkan menjadi 3,528. Untuk T itu yaitu 3,528. Penentuan T tabel yaitu N 15 dikurangi 2 13 dengan alfa 0,05. Bisa dilihat di rumus T tabel ya, yaitu 2,160. Karena T itu lebih besar dari T tabel, maka HA diterima dan H0 ditolak.
kesimpulannya. Berarti kesimpulannya yaitu berpacaran mempunyai hubungan yang signifikan dengan motivasi belajar. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai statistik, inferensial parametrik, kolerasi, person product moment. Fungsi utama kolerasi sederhana adalah untuk menentukan seberapa erat hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Koefisien korelasi person bernilai min 1 sampai plus 1. Asumsi yang diperhatikan yaitu yang pertama, hubungan antara dua variabel tersebut linier atau segaris. Yang kedua, sebaran nilai masing-masing variabel berbentuk sebaran moral. Yang ketiga, mempunyai homogenitas varian dengan rumus yang seperti ini. Kita lanjut ke uji hipotesis dengan cara korelasi PPM. Untuk tabelnya seperti ini ya. Ada X yaitu berpacaran, motivasi belajar yaitu Y, dan X kuadrat, Y kuadrat, dan X kali Y. Langsung saja ya, untuk X kuadrat itu berasal dari sini X dikuadratkan, itu 45 dikali 45 menjadi 2025. Untuk yang ke bawahnya sama ya. Caranya seperti itu. Kita langsung tuliskan saja ya teman-teman. Untuk Y kuadrat juga sama dari sini ya. 30 berarti dikali 30 lagi. 70 dikali 70 menjadi segini. Ke bawahnya juga sama, caranya seperti itu. Tapi kita lanjutkan tulisnya biar cepat ya. Untuk kali Y yaitu berpacaran dikali motivasi belajar, 45 dikali 30 menjadi 12 dikali 70 menjadi, dan seterusnya. Maaf ya, ini 756. Ini semuanya dijumlahkan ya. Untuk berpacaran dari sini jumlahnya itu 475. Untuk ini jadi 429. Lalu ini langsung saja jumlahkan ya teman-teman. Lalu kita masuk ke rumusnya. Untuk rumusnya seperti ini. Kita langsung masukkan saja ya. Berarti N itu responden ada 15. Sigma XY ini dikurangi sigma X, sigma Y
akar dari N responden ada 15 sigma E kuadrat ini dari sini ya. Ini respondennya. Ini dari sini. Ini dikuadratkan. Berarti gini. Langsung operasikan saja ya, ini dikali ini menjadi dikurangi ini dikali ini menjadi per akar dari ini dikali ini dikurangi ini diakarkan dikuadratkan menjadi ini dikali ini ini dikurangi ini menjadi minus ya guys. Akar dari kita langsung kurangi saja. Berarti ini dikali ini menjadi ini hasil kuadrat dari ini yaitu 68.000,36 lalu dibagikan menjadi minus 0,09. Ini abnormal ya. Untuk menjadi normal maka menjadi 0,69. Kita langsung ke untuk rumusnya seperti ini. Dari sini ya. Seperti ini. Jadi kontribusi pengaruh X terhadap Y sebesar 69%, sisanya 31% dipengaruhi variabel lain selain X. Lalu untuk mencari kita hitung R N dikurangi 2 1 dikurangi R kuadrat, hasilnya ini ya 0,69. Jadi respondennya ada 15.
Langsung saja. 15 dikurangi 2, 13. 1 dikurangi ini, maka hasilnya ini menjadi seperti ini. Sama dengan 0,09. Akar dari 13 per 1 dikurangi ini menjadi 0,62 sama dengan 0,69. Akar dari 13 dibagi ini menjadi 20,96. Lalu 0,9 diturunkan, ini menjadi 4,57. Lalu 0,9 dikali 4,57 menjadi 2,833. Maka tabel sama ya seperti tadi di korelasi Spearman. Ini untuk T hitungnya 2,833. Maka T hitung lebih besar daripada T tabel, maka HA diterima, H0 ditolak. Lalu kesimpulannya, berpacaran mempunyai hubungan yang signifikan dengan motivasi belajar. Terima kasih. Sekian video singkat dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Di kolom berikutnya, Wassalamualaikum semuanya.